Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk menghadiri kajian rutin kita dari kitab Al-Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebelum memulai pembahasan, maka yang pertama-tama yang ingin ana sampaikan adalah sekarang ini kita berada fi ayyamil mubarakah, di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari tersebut. Kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Berkata para salaf, hum yajtahidun fi thalatha asyarat. Dahulu para sahabat mereka bersungguh-sungguh fi thalatha asyarat, di 3/10, maksudnya di 3 kali 10 hari. Asrah awakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Wa ashra awal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa ashra awal min syahril Muharram, dan 10 pertama dari bulan Muharram. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit menceritakan, dahulu bangsa Arab itu tidak mengetahui mana bulan pertama, mana bulan kedua, mana bulan ketiga. Mereka tidak tahu Muharram itu pertama, Dzulhijjah itu yang ke-12, Dzulqa'dah itu yang ke-11, mereka nggak tahu. Dan penamaan bulan ini dinamakan dari zaman kakeknya Nabi Muhammad SAW, Al-Kilab. Penamaan bulan Hijriyah, Qamariyah, ini dari zaman kakeknya Nabi Muhammad SAW, kakek yang kelima, Al-Kilab. Penamaannya sudah lengkap, sudah ada 12 bulan, tapi mereka tidak tahu mana bulan pertama, mana bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-12. Dan mereka tidak memiliki tahun. Makanya kalau sering kita membaca, tahun lahirnya Nabi SAW adalah Amul Fil, tahun gajah. Mereka tidak ada tahun pertama, tahun kedua, tidak ada. Sampai satu ketika di zaman Khalifah Umar, datang seseorang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, ini ada orang teman saya, dia janji mau bayar utang. Kata Umar, terus kenapa? Janjinya bulan Syawal. Di saat anak janji datangin bulan Syawal, dia bilangnya Syawal nanti yang akan datang. Tahun yang akan datang, anak datang lagi bulan Syawal, dia bilang nanti tahun datang. Sampai beberapa Syawal dilewati. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, oke, kalau gitu kita harus membuat tahun. Sehingga para sahabat berbeda pendapat saat itu. Ada dari mereka yang mengatakan, nabda bimawalidir Rasul. Kita mulai tahun Qamariyah itu dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Umar mengatakan enggak. Waktu saat itu Islam belum berjaya. Datang lagi sahabat mengatakan, nabda bi bi'tsatir Rasul. Kita mulai tahun ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Umar mengatakan enggak, waktu itu Islam belum berjaya. Islam masih ditindas waktu
Nabi Muhammad diutus. Datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Nabda bi hijratir Rasul." Kita mulai hitungan tahun ini dari hijrahnya Rasul. Makanya tahun Hijriyah itu dibuatnya di tahun 16 Hijriyah. Tahun Hijriyah itu dibuatnya di tahun ke-16 Hijriyah. Jadi mereka hitung. Oh, ternyata Nabi hijrah itu 16 tahun yang lalu. Berarti sekarang tahun 16 Hijriyah. Baik. Kemudian mereka berbeda pendapat. Mana bulan yang pertama? Segala pendapat datang dari para sahabat. Ada yang mengatakan Muharram, ada yang mengatakan Syawal, dan yang lain. Sampai akhirnya satu pendapat keluar dari salah satu sahabat dan mengatakan awal syahr Muharram. Kenapa? Karena Muharram adalah saat seluruh umat muslimin berada di rumahnya masing-masing, kembali ke keluarganya masing-masing. Karena seluruh umat muslimin pada saat itu mereka haji, dan mereka sampai rumahnya mereka di bulan Muharram. Makanya kalau kita melihat saudara-saudara kita dari Timur Tengah, dari Syam dan lain-lain, mereka itu aibnya perayaan hari rayanya lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitri. Mereka mudiknya itu Idul Adha. Setelah haji mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Nah, sekarang kita berada di bulan yang sangat diagungkan oleh Islam, di bulan Dzulhijjah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin salih." Tidaklah satu amalan baik kecuali sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di hari-hari tersebut. Yaitu maksudnya adalah Ashrah Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Maknanya apa? Maknanya para sahabat melihat Rasul mengatakan tidak adalah amalan-amalan yang baik kecuali di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sahabat ini menangkap semua amalan baik. Semua amalan baik. Sampai karena sahabat mengetahui amalan yang ibadah yang paling tinggi derajatnya dalam Islam adalah jihad. Sampai sahabat mengatakan wala jihad ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, iya, walaupun jihad fisabilillah, illa kecuali dari seorang di antara kalian zahaba bi nafsihi wa malihi, pergi berangkat perang dengan nyawanya, dengan hartanya, kemudian dia terbunuh, walam yarji ala dzalika illa bi syai', walam yarji bi dzalika bi syai'in, dan dia di saat pulang dia enggak bawa apa-apa. Maksudnya dia sudah mati, hartanya habis dan beliaunya mati. Beliaunya meninggal. Sampai derajat ini kebaikan bulan Dzulhijjah. Maka sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah dan banyak sunnah-sunnah yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Makanya berkata Imam Nawawi, kenapa bulan Dzulhijjah ulama mayoritas mengatakan bulan Dzulhijjah lebih baik daripada 10 akhir dari Ramadan? Karena di bulan Dzulhijjah ijtama'a kullu amalis salih, berkumpul seluruh amalan-amalan baik. Sedekahnya ada, salatnya ada, azkarnya ada, zikirnya ada. Makanya Ibnu Umar dan Umar bin Khattab dan Abu Hurairah di saat kepemimpinan Umar dan di saat Abu Hurairah menjabat sebagai gubernur, mereka semua berkeliling ke pasar-pasar dan bertakbir. Mereka semua berkeliling ke pasar-pasar dan bertakbir. Fakabbaran nas, kemudian manusia mengikuti takbir mereka. Ini yang dilakukan oleh para salaf. Jadi kita sekarang berada di bulan yang terbaik, di hari-hari yang terbaik. Ashrul Awal, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka manfaatkanlah waktu ini dan lakukanlah kebaikan-kebaikan semana bisanya kita, semampu kita, karena kita berada di hari-hari terbaik. Taib. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Bulughul Maram. Hadis yang ke-128 dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka berdua. Fi qaulihi, di sini Ibnu Abbas menafsirkan perkataan wa in kuntum marda aw ala safarin. Dan ketika kalian sakit dan kalian berada dalam safar. Idza kanat, apabila
birrajul jirah fi sabilillah awil kuruh. Apabila seseorang itu memiliki luka karena peperangan atau memiliki sakit karena peperangan atau sakit-sakit yang lain, fayujnib, kemudian dia junub, fayakhafu ayyamuta iniktasal, kemudian dia takut dia meninggal di saat dia memaksakan diri untuk mandi. Tayammam. Di sini Ibnu Abbas mengatakan bertayamumlah. Maksudnya tidak mengenakan air. Tayyib. Ini yang dikatakan Ibnu Abbas. Makanya para ulama seperti yang kita sampaikan pekan kemarin, di saat ulama berbeda pendapat apakah tayamum itu mubih, hanya memubahkan satu ibadah, atau dia meraf'ul hadas, atau dia mengangkat hadas. Mayoritas para ulama mengatakan tayamum itu mengangkat hadas, bukan hanya membolehkan kita untuk melaksanakan satu sholat. Baik. Di sini ulama berbeda pendapat tentang pendapat Ibnu Abbas. Apakah yang dimaksud Ibnu Abbas ini lukanya, sakitnya tidak ada perbannya atau ada perbannya. Jadi misal seseorang diwajibkan untuk mandi karena junub, tangannya mengalami luka. Apakah secara keseluruhan orang ini tayamum, tidak ada mandi sama sekali, atau yang tayamum ini hanya bekas lukanya saja? Ulama berbeda pendapat di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang lainnya jasadnya tetap harus terkena air. Adapun yang luka itu yang nggak boleh terkena air, atau itu yang cukup diusap. Taib. Sekarang kita narik lagi. Ustaz, sunnahnya dalam berwudu itu 3 kali. Jadi misalnya waliyadzubillah, fulan kecelakaan, tangannya luka sebelah kiri. Taib. Tangannya luka sebelah kiri. Dia saat berwudu, dia bisa mencuci tangan kanannya 3 kali. Taib. Bagaimana hukum mengusap tangan kirinya? Apakah mengusap tangan kirinya harus 3 kali atau cukup dengan sekali? Karena sunnahnya 3 kali. Pendapat Ibnu Taimiyah adalah bahwa mengusap, hukumnya mengusap secara keseluruhan hanya 1 kali. Tidak ditayamum atau di saat seseorang sakit sehingga harus mengusap. Jadi tidak ada mengusap yang 3 kali. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan mengusap tetap harus 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat mayoritas para ulama mengusap hanya sekali. Jadi misalnya tangan kanannya 3 kali, tangan kirinya kena luka, maka tangan kirinya mengusapnya hanya sekali. Ini yang disampaikan oleh mayoritas para ulama. Taib. Nanti kita akan bahas juga masalah perban. Insyaallah ada hadisnya. Bismillah ta'ala. Dan ini hadis ini adalah bahwa Islam itu mudah, nggak susah. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak usah dipaksakan. Kalau dipaksakan akan ada mudarat. Kalau dipaksakan kemudian akan membuat sakit bagi orang tersebut, maka ini nggak boleh. Karena dalam Islam daruriyatul khams, ada 5 hal yang harus dijaga. Termasuk di dalamnya hifdzun nafs, menjaga diri kita. Menjaga diri kita. Makanya di saat haram akan menjadi mubah jika dia dalam keadaan darurat. Yang haram saja mubah. Yang wajib saja bisa ditinggalkan dalam keadaan darurat. Walaupun nanti akan diqadha atau ada gantinya. Berwudu wajib. Tapi ada luka, jadi ada gantinya dengan masah, dengan mengusap. Makan makanan yang haram, misalnya makan daging babi haram. Tapi suatu saat misalnya kita berada di tempat yang tidak ada makanan kecuali itu dan kita kelaparan, ya kita makan. Biqadr ma yakfina, dengan
Batasan apa yang cukup untuk kita, tidak sampai kenyang. Ini Islam, mudah dan tidak susah. Dan tidak memaksakan yang tidak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, hibati fillah, dari Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, in kasarat ihda zandayya, retak salah satu zandai. Zandai itu, zandiyun itu pergelangan tangan. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarani an amsaha ala jabair. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk mengusap alal jabair. Alal jabair. Jabair dalam bahasa Arab artinya kullu ma yughatti adu. Segala sesuatu yang menutupi anggota tubuh yang sakit, entah itu perban atau yang lainnya. Ini jabair. Taib. Hadis ini sebagian para ulama, mayoritas para ulama mengatakan dhaif jiddan, lemah sekali. Akan tapi ulama tetap mengambil hukumnya. Datang permasalahan sekarang. Di sini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Ali mengusap perbannya. Sekarang bagaimana keadaannya jika yang luka tuh hanya 2 cm, tapi yang diperban dari pergelangan sampai siku? Apakah yang lainnya tetap harus dicuci atau tidak? Dan sering keadaan seperti ini. Misalnya seseorang tabrakan, kemudian harus dipasangkan pen. Luka operasinya kecil, tapi dipasangkan gipsnya atau yang lainnya dari siku sampai pergelangan tangan. Apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat di sini. Yang pertama adalah pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Mereka mengatakan yajibu inza, harus dilepas, wajib, kecuali bagian lukanya saja. Ini Syafi'iyah. Sebagian para ulama yang lain mengatakan kalau dilepas kemudian ada mudaratnya, maka hukumnya tidak perlu dilepas. Pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah pendapat yang dikuatkan mayoritas para ulama, termasuk dalamnya Ibnu Taimiyah dan Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Mereka mengatakan tidak perlu dilepas sama sekali, walaupun lukanya kecil, karena pasti ada sesuatu yang membuat sehingga perbannya itu dibuatnya besar, kecuali orang tersebut dengan sengaja supaya mereka tidak mau membasahi tangannya. Tapi jika keadaannya sudah dari dokternya nih seperti itu, maka tidak usah dilepas secara mutlak. Secara mutlak tidak usah dilepas. Ini ahkam jabir. Kalau sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan harus dilepas, yang nggak boleh kena cuma yang lukanya aja, yang lainnya tetap harus. Maka ini disampaikan oleh sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ulama berbeda pendapat masalah perban ini. Apakah perban ini dikiaskan kepada khuf atau sebagai rukhsah, sebagai keringanan? Kita mengetahui kalau hukumnya kias berarti harus apple to apple, harus setara nih, semuanya harus setara. Baik. Kalau dikiaskan dengan khuf, berarti hukumnya mengusap perban sebelumnya kita harus berwudu. Kita tahu syaratnya khuf, kita boleh mengusap kaos kaki,
Kalau sebelum kita masang kaos kaki itu kita dalam keadaan suci. Itu syaratnya. Jadi misalnya antum kerja tambang misalnya, pakai sepatu safety yang susah dibuka. Kalau antum mau sholat dengan sepatu tersebut, maka sebelum pakai sepatu dan kaos kakinya, antum harus berwudu. Kita harus berwudu. Kemudian nanti di saat batal kita wudu, lalu hanya mengusap bagian atas sepatu saja. Ini cara singkatnya. Apakah perban ini dikiaskan dengan khuf? Kalau dikiaskan dengan khuf, dengan mengusap sepatu, maka hukumnya kita harus sebelum perban tersebut dipasang, kita harus dalam keadaan suci. Kalau kita keadaan belum suci, maka hukumnya kita tidak dapat mengusap perban. Sebagian para ulama, termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah mengatakan enggak. Mengusap perban itu hukumnya rukhsah. Hukumnya keringanan. Mau dia sudah wudu atau dia belum wudu, maka dia tetap boleh mengusap perbannya. Dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, bahwa mengusap perban atau mengusap daerah yang sakit kemudian ada gips atau yang lainnya, maka hukumnya kembali ke rukhsah, bukan ke kias terhadap khuf. Kalau kias terhadap khuf, maka kita harus menggunakan sebelum kita memasang perban atau sebelum kita dipasang gips, kita harus dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit pelajaran tentang usul fiqh. Bagaimana kita boleh mengkiaskan sesuatu atau tidak. Kalau di sini tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang pertanyaan lagi. Ustaz, kebetulan sebelum kami dioperasi misalnya, kami diberikan waktu dan di situ kami bisa berwudu. Apakah hukumnya kita tetap harus berwudu? Jadi misalnya orang tersebut dioperasi dan sebelum dioperasi ternyata dia memiliki waktu, memiliki space untuk wudu dan kesempatan untuk wudu. Apakah kita harus berwudu? Di sini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama mengatakan kalau bisa berwudu sebelumnya, maka lebih baik berwudu. Kalau sebelumnya bisa berwudu, maka lebih baik berwudu. Walaupun di sini dalilnya tidak menggunakan kias, tapi dia tetap disyariatkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Dalil yang selanjutnya ya ikhwah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua. Beliau berkata, minas sunnah an la yusalli ar-rajul bitayammum illa salatan wahidah. Dari sunnah, termasuk dari sunnah, seseorang tidak sholat dengan tayamum kecuali satu sholat saja. Kecuali satu sholat saja. Tsumma yatayammamu li sholatin ukhra. Kemudian dia bertayamum lagi untuk sholat selanjutnya. Rawahu Daruqutni bi isnad dhaif jiddan. Diriwayatkan dari Qutni dengan hadis yang menurut para ulama hadis sanadnya lemah sekali. Baik. Ahibati fillah, saat kita membaca asar-asar sahabat, kita sering mendengarkan minas sunnah, termasuk dari sunnah, atau min du'ain nabi, termasuk dari doa nabi, atau min fi'lin nabi, termasuk dari yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Seluruh ulama hadis mengatakan perkataan seperti ini yufidur rafa', berarti bahwa sahabat tersebut benar-benar melihat itu dari Rasulullah SAW, atau benar-benar mendengar hal tersebut dari Nabi SAW. Makanya walaupun mereka mengatakan walaupun konteksnya mereka tidak mengatakan berkata Rasulullah SAW, tapi mereka mengatakan minas sunnah, dari sunnah.
Maka hal yang seperti ini para ulama hadis mengatakan hukmuhu ka hukmir rafa. Hukum hadisnya adalah marfu'un dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hadisnya adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibnu Abbas mengatakan an la yusalli ar-rajul, tidaklah seseorang laki-laki itu salat atau seseorang salat bitayammum, dengan cara taharahnya dengan tayammum, bukan dengan berwudu, illa salatan wahidah, kecuali satu salat saja. Summa yatayammam li salatil ukhra, kemudian dia salat, kemudian dia bertayamum lagi dengan salat yang lain. Taib. Ulama berbeda pendapat di sini. Yang sering Anda sebutkan, apakah hukum tayamum tersebut mubihul shalah, hanya memubahkan salat, atau raf'ul hadas, atau mengangkat hadas. Kalau hukumnya tayamum tersebut mengangkat hadas, walaupun nanti misalnya sekarang kita zuhur, kita tayamum, kemudian kita diam saja di masjid sampai asar. Bagi mereka yang mengatakan hukum tayammum mubihul shalah, hukumnya tayamum itu hanya memubahkan salat, berarti dia harus bertayamum lagi. Dia harus bertayamum lagi. Atau seseorang tidak mendapatkan air dan belum masuk waktu azan, maka hukumnya dia nggak boleh bertayamum, karena dia berpendapat bahwa tayamum itu hanya memubahkan salat, bukan mengangkat hadas. Jadi tidak ada kaitan waktunya di situ. Baik. Ulama berbeda pendapat tentang masalah hadis ini. Apakah hadis ini menandakan bahwa tayamum itu hanya untuk satu salat? Ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya tayamum itu mengangkat hadas. Selama dia belum melaksanakan apa yang membatalkan wudu, maka hukum tayamumnya masih ada. Kecuali apa? Kecuali dia menemukan air. Kalau dia menemukan air, hukum tayamumnya batal. Adapun jika dia tidak buang angin, atau jika dia tidak melakukan hal-hal yang lain yang membatalkan sholat atau yang membatalkan wudu, maka hukumnya tayamumnya tetap sah. Dan ini yang disampaikan oleh mayoritas para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian sebagian para ulama yang lain ada yang mengatakan bukan itu maksudnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas maksudnya adalah kalau engkau mau tayamum lagi, maka itu hukumnya sunnah. Kalau engkau nggak mau tayamum lagi, ya silahkan. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa hukumnya sunnah di saat kita sholat yang keduanya, kita bertayamum lagi. Tapi kalau nggak mau tayamum lagi, nggak masalah, wudunya tetap ada. Wudunya tetap ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit kita mundur lagi ke hadis yang sebelumnya, ada sedikit yang belum dibahas tentang hukum mengusap luka di saat kita berwudu. Ada satu pendapat, dan ini pernah Anda lihat seseorang dari ikhwah kita yang mengambil pendapat tersebut. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan sebagian para ulama mendhaifkan pendapat ini, yaitu tentang orang yang dia berwudu, akan tapi di salah satu anggota tubuhnya al-maksyuf, yang terlihat, yang terbuka tersebut ada satu luka, sehingga orang tersebut berwudu, kemudian dia tidak mengusap lukanya dan dia tidak melakukan apa-apa untuk tangannya. Jadi misalnya sekarang tangan kirinya luka, tapi di akhir wudunya dia bertayamum. Di akhir wudunya dia bertayamum. Dengan dalil apa? Dengan dalil ini lebih kuat daripada mengusap luka. Anda pernah melihat salah satu ikhwah kita di Samarinda, beliau melakukan hal seperti ini. Apakah yang dilakukan beliau ini benar? Memang yang dilakukan beliau ini ada pendapatnya dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa seseorang
Jika salah satu anggota tubuhnya luka, dia berwudu, anggota tubuh yang lain beliau cuci seperti biasa. Yang kena luka tidak diapa-apain. Kemudian nanti di akhir wudu lalu dia bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat ini menurut mayoritas para ulama didhaifkan oleh para ulama. Karena apa? Karena jelas Nabi SAW telah mengatakan kalau mau tayamum ya tayamum, mau wudu ya wudu. Tidak bisa digabung keduanya. Yang bisa digabung adalah al-masah, adalah mengusap. Sama tadi berwudu dengan mengusap khuf, dengan mengusap sepatu. Berwudu dengan mengusap jabirah, dengan mengusap kaos kaki atau perban dan lain-lain. Ini yang hukumnya boleh. Adapun menggabungkan antara wudu dan tayamum menjadi satu, karena jelas kita mengetahui hukumnya tayamum jatuh kalau apa? Batal kalau apa? Kalau ada air. Jadi tidak perlu diulang lagi dengan tayamum. Tidak perlu diulang lagi dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada 14 menit. Sekarang kita masuk ke babul haid. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita masuk ke babul haid. Kenapa bab haid itu selalu diletakkan di akhir-akhir tohar? Karena babul haid tidak semua orang ingin mempelajarinya. Yang ikhwan mungkin merasa buat apa kita belajar haid? Padahal para ulama mengatakan la yustafta, tidak dimintain fatwa seseorang yang mereka tidak dapat atau tidak mengerti babul haid. Tidak boleh berfatwa seseorang kalau mereka nggak ngerti bab haid. Bahkan dari para ulama mengatakan hukumnya mempelajari bab haid bagi seorang laki-laki itu sama dengan mempelajari hukumnya wudu. Karena apa? Karena kelak dia yang akan memimpin para wanita-wanita ini. Dia memiliki anak wanita, dia memiliki istri yang wanita, dia memiliki ibu, dia memiliki saudari perempuan, dan dialah tempat mereka bertanya. Akan tetapi para ulama fikih mengatakan bab yang paling susah, dan ini semua ulama bersepakat, bab yang paling susah di thaharah adalah babul haid. Bab yang paling susah di masalah thaharah adalah babul haid, bab tentang haid. Nanti terbagi-bagi lagi. Bab haid itu ada sekitar, kalau kita jabarkan satu-satu, ada sekitar 120 masalah. Babun nifas ada 100 sekian masalah. Bab istihadah itu sampai 400 masalah. Kalau kita mau mempelajarinya semuanya. Dan ini penting. Buat kita yang laki-laki, mempelajari bab haid juga penting. Karena kelak kita yang akan memberitahu kepada saudari-saudari kita, kepada anak-anak kita, dan yang lain-lain tentang hukum haid. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita bahas secara global dulu sebelum kita masuk ke hadis, supaya nanti lebih mudah di saat kita membahas hadis. Haid itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Tabi'iyan, udah tabiatnya. Dan muaqqatan, mayoritas wanita memiliki waktu-waktu tertentu, periode tertentu. Sudah jelas, sebagian besar. Kenapa kita bilang sebagian besar? Karena ada wanita yang tidak memiliki tanggal tetapnya. Contohnya siapa? Fatimah. Fatimah nggak jelas tanggal haidnya. Dan beberapa sahabiat tidak jelas tanggal haidnya. Istihadah adalah darah yang keluar dan dia lebih ringan daripada darah haid. Jadi kalau kita sebutkan sedikit hadisnya, darah haid itu orang-orang Arab menyebutnya aswad, hitam. Padahal bukan yang maksudnya hitam. Orang Arab itu semua warna gelap mereka katakan aswad.
Mau merah tua, aswad mereka bilang. Mau biru tua, aswad. Mereka bilang dongkar biru tua atau merah yang tua, itu mereka bilang aswad. Makanya hadis Nabi mengatakan darah haid itu hitam. Maksudnya di sini adalah merah yang tua. Sedangkan darah istihadhah itu lebih segar. Adapun nifas ma ba'dal wiladah, apa yang keluar setelah melahirkan. Berarti dua hadis yang di atas di saat melahirkan tidak ada. Tidak termasuk istihadhah dan tidak termasuk haid setelah melahirkan. Tapi hukumnya kembali ke hukum haid. Tapi mereka dua darah yang berbeda. Mengapa para ulama selalu mengatakan haid ini bab yang paling susah? Karena kita aja nggak kebayang. Kita nggak kebayang sekarang. Sedangkan kalau kita pelajari, Ana pernah baca satu kitab dari ustadz kita yang membahas tentang masalah haid. Itu warna haid menurut mereka itu sampai 16 warna. Sedangkan orang laki-laki sekarang yang kita lipstiknya istri kita aja mungkin kita taunya itu merah. Padahal mereka ada yang mengatakan merah ini, merah itu, merah A, merah C, merah D. Nah, haid sama seperti itu. Ada banyak jenis darahnya, ada banyak jenis warna darahnya. Mereka ada yang mengatakan, para ulama dari Malikiyah ada yang mengatakan darah haid itu sampai urutannya 7 warna dalam satu fase. Pertama yang keluar hari pertama merah seperti ini. Nanti akan sedikit menjadi lebih ringan. Sedikit lagi jadi lebih, sampai jadi agak keruh. Mereka ini ulama fikih sampai mempelajari masalah haid seperti ini. Ini tandanya apa? Tandanya bahwa membahas atau mempelajari ilmu haid itu penting. Sampai detail seperti ini mereka mengetahui dalam satu fase darah haid itu berwarnanya macam-macam. Tapi sekarang kita harus mengetahui juga apakah haid itu ada batas minimalnya. Jadi misal periode paling sebentarnya berapa? Para ulama mengatakan haid tidak ada sebentarnya. Mau dia mayoritas para ulama. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan haid minimal 1 hari 1 malam. Jadi misalnya sekarang seorang wanita ternyata haidnya cuma sampai 6 jam, maka hukumnya dia tidak boleh sholat 1 hari full, 1 hari 1 malam. Dan ini yang disampaikan oleh beberapa ulama mu'tabar. Lalu haid, apakah ada batas maksimalnya untuk haid ya? Untuk haid. Para ulama dari kalangan Hanabilah mengatakan maksimalnya haid itu 15 hari. Famazad, adapun lebih dari 15 hari maka hukumnya istihadhah. Dan ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama kibar. Jadi haid itu ada batasnya. Baik. Lalu kita kembali ke suci, bersihnya wanita. Apakah bersihnya wanita itu ada batasnya? Ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan tidak ada. Dan nanti akan kita pelajari satu persatu. Baik. Sekarang cara mengetahui haid atau tidak. Yang pertama, para ulama mengatakan tamyiz, dan ini yang paling kuat. Seorang wanita bisa membedakan ini darah yang haid, ini darah bukan haid. Mereka membedakan tamyiz dari pertama warna, kemudian baunya, raihah. Baunya mereka kenali. Baunya mereka kenali. Teksturnya mereka kenali. Kemudian yang selanjutnya, yang menurut para ulama ada 3 tadi. Yang terakhir adalah alam, rasa di saat darah tersebut keluar. Ini istri udah mulai sering ngomel nih, berarti ntar lagi haid. Misal, kadang yang suami juga bisa punya rasa kan, oh ini bentar lagi nih. Jadi seperti itu. Ulama menjelaskan 3 ini. Kemudian yang kedua adalah al-adah, adalah kebiasaan.
Al-'adah la yakunu illa fil jama'. Kebiasaan itu tidak bisa dihukumi menjadi kebiasaan kecuali dia telah terjadi 3 kali. Jadi sekarang seseorang, anak wanita berumur misalnya 12 tahun terus haid. Kapan kita bisa menghukumi kebiasaannya? Jadi misalnya biasanya haidnya pertengahan bulan atau awal bulan atau akhir bulan. Para ulama dari kalangan Hanabilah mengatakan cara dia mengetahui kebiasaannya setelah berlalu 3 kali haid. Jadi misalnya 3 bulan wanita tersebut telah haid di awal bulan, maka dihukumi beliau haidnya di awal bulan. Kalau tiba-tiba nanti di bulan keempat tiba-tiba dia haidnya di akhir bulan, maka sebagian ulama dari kalangan Hanabilah mengatakan itu adalah istihadah. Karena kebiasaannya dia telah haid di awal bulan, tapi tiba-tiba di bulan keempat dia haidnya dari akhir bulan. Maka sebagian ulama Hanabilah mengatakan itu bukan haid, tapi itu adalah istihadah. Kecuali apa? Kecuali wanita tersebut bisa membedakan, oh enggak kok, saya yakin ini haid. Pertama dari rasanya, saya merasakan rasa akan keluar haid, saya bisa membedakan teksturnya dan saya mengenali baunya. Kalau keadaannya dia bisa membedakan bahwa itu adalah darah haid, maka hukumnya dia mengikuti tamyiz. Kecuali perkataan dari Syafi'i. Syafi'i mengatakan hukumnya ada, hukumnya kebiasaan itu di atas dari tamyiz. Jadi Syafi'i mengatakan ada kebiasaan itu lebih didahulukan daripada tamyiz. Walaupun mayoritas para ulama, 3 dari mazhab ulama mengatakan tamyiz dapat membedakan darah haid itu lebih utama, lebih dikuatkan daripada al-'adah, daripada kebiasaan periode haidnya. Baik. Sekarang kita telah mengetahui nih caranya mengetahui adahnya, kebiasaannya. Lalu bagaimana dengan orang yang setelah melahirkan? Apakah dia harus mengulang adahnya lagi, kebiasaannya lagi? Karena dia nggak ada haid. Dan ulama dari kalangan ulama fikih sepakat bahwa orang hamil tidak ada yang haid. Ingat, ulama fikih sepakat bahwa orang hamil nggak ada yang haid. Jadi di saat ada orang hamil keluar darah, dia tetap melaksanakan sholat. Kecuali nanti di saat pembukaan. Di saat pembukaan, di saat dia sudah mengalami rasa sakit, maka hukumnya sebagian mayoritas para ulama menghukumi hukuman tersebut nifas. 2 atau 3 hari sebelum melahirkan dan dia telah mengalami rasa sakit, maka dihukumi hukum nifas walaupun anaknya belum keluar. Ustaz, anak seorang wanita ternyata pembukaannya 9 hari. Apakah 9 hari ini dihukumi nifas? Karena tetap keluar darah. Mayoritas para ulama mengatakan jika dia telah merasakan rasa yang sakit, maka dihukumi hukum nifas. Maka dihukumi hukum nifas. Saat darahnya keluar hanya sedikit, tetap dihukumi hukum nifas. Jika dia telah merasakan rasa sakit. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan nifas itu sebelum melahirkan hanya 2 atau 3 hari, nggak lebih dari itu. Akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan jika dia telah merasakan rasa sakit dan sudah mulai keluar darah, maka hukumnya kahukmin nifas. Taib. Kembali ke permasalahan sebelumnya. Kalau wanita tersebut habis melahirkan, apakah dia masih menganut atau menggunakan kebiasaannya sebelum hamil atau harus mengulang lagi? Mayoritas para ulama mengatakan harus mengulang lagi periodenya. Apakah di awal bulan, di akhir bulan, atau di pertengahan bulan? Karena kebanyakan dari wanita akan berubah siklusnya setelah melahirkan. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan adzan. Ba'da adzan kita lanjutkan dengan tanya jawab biidznillah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tafadhal ya ikhwah jika ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal Ustaz. Mungkin mohon digambarkan secara kira-kira untuk orang yang buka, misalnya tangannya berbeda dengan itu kan digabungkan antara yang besar itu. Apakah rusaknya hanya atas atau sampai ke semuanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Para ulama berbeda pendapat masalah mengusap tangan. Apakah mengusap tangan itu di seluruh tangannya atau hanya bagian lukanya saja lalu yang lainnya tetap dibasuh dengan air? Para ulama di sini berbeda pendapat karena beberapa hal. Karena keadaan dahulu, perban yang di zaman dahulu berbeda dengan yang sekarang. Kalau dahulu mungkin hanya menggunakan kain saja sehingga tidak boleh basah. Sehingga para ulama di zaman itu mengambil kesimpulan bahwa diusap semuanya. Dari siku sampai seluruh tangannya. Karena tidak ingin basah. Karena akan susah jika basah, akan susah kering atau akan lambat nanti. Nah, keadaan kita sekarang, kita tergantung dengan apa yang kita gunakan sekarang. Kalau yang kita gunakan sekarang misalnya tidak masalah terkena air, maka yang paling terkuat pendapat para ulama adalah yang lainnya, sisi yang tidak masalah terkena air tetap kita basahi dengan air, lalu bagian lukanya saja yang hanya kita usap. Bagian lukanya saja yang hanya diusap. Lalu bagaimana jika sekarang keadaannya kita memakai perban yang kain yang tidak boleh terkena air misalnya, apakah mengusap seluruhnya? Naam, ini yang disampaikan oleh beberapa ulama dari Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah mengatakan diusap seluruhnya, bagian atas dan bagian bawah. Ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya, ikhwah? Cukup? Fadhil. Mau nanya terkait Dzulhijjah. Nah, kalau di Ramadan kan kesannya kayak bersungguh-sungguhnya itu di malamnya gitu Ustaz. Kalau di Dzulhijjah itu apakah 24 jam gitu bersungguh-sungguhnya ataukah di ketika siang hari? tayyib. Di saat ulama berbeda pendapat tentang hari yang paling baik dari seluruh hari, tidak ada dari mereka perkataan ketiga. Perkataan ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama termasuk dalamnya Syekh Ibn Baz, mereka mengatakan bahwa malam Ramadan yang terbaik adalah malamnya, sedangkan Dzulhijjah yang terbaik adalah siangnya, pada harinya, Yaum Dzulhijjah. Nah, ini yang diambil oleh sebagian para ulama karena menggabungkan seluruh kebaikan, karena menggabungkan seluruh pendapat, yaitu malam Ramadan, 10 hari malam terakhir Ramadan adalah terbaik malamnya, sedangkan hari terbaik, siang yang terbaik, yaitu dari syuruk sampai maghrib adalah Dzulhijjah. Dan ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan lainnya, Pak? Silakan, Pak. Masalah mengusap kuk Nah, patuh. Ini kan terjadi tentang tentara itu. Nah, kalau dia itu ada batas waktunya nggak kira-kira antara mengusap kuk itu? Apakah dia selama sholat itu mengusap? ada batas waktunya jika sebagai orang mukim. Orang mukim hanya mengusap khuf hanya satu kali, hanya 5 kali sholat. Hanya 5 kali sholat, 1 hari 1 malam. Yo. Untuk yang musafir, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan la haddalah, ada yang mengatakan nggak ada batasnya. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama bahwa batas mengusap khuf tidak ada batasnya. Akan tetapi sebagian ulama dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah mengatakan batasnya 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau dia berhadas? Berhadas besar. Berhadas apa ini? Maksudnya buang air kecil. Buang air kecil nggak masalah. Tetap aja dia Tetap hak mengusap khuf. mengusap kuk. Kecuali dia berhadas besar. Sebagian ulama mengatakan kalau junub nggak bisa. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan kalau keadaannya dia junub dan tidak ada air, maka dia tetap melanjutkan. Kalau dia junub dan susah untuk mandi, maka dia tetap melanjutkan dengan mengusap. Dan pendapat ini pendapat yang lemah dari kalangan Zahiriyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya, ikhwah? Cukup? Baik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.